Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang geoprocessing. Adapun yang akan menjadi pokok bahasannya adalah apa itu geoprocessing, kemudian nanti bagaimana implementasi quantum GIS dalam mengolah atau menganalisis data menggunakan konsep geoprocessing. Baik, kita lihat bahwa geoprocessing merupakan salah satu kemampuan GIS untuk analisis data dan mengaplikasikan fungsi-fungsi pada data spasial. Jadi kalau kita lihat polanya, jadi ada input layer seperti ini, kemudian diproses menggunakan algoritma di dalam geoprocessing, kemudian nanti menghasilkan output. Jadi di sini. Nah, proses geoprocessing biasanya dilakukan pada fitur-fitur di input layers yang dipilih. Nah, jadi kalau misalnya kita menginputkan di layer, misalnya peta suatu wilayah, jika kita tidak menyeleksi fitur-fitur yang akan kita proses di dalam file tersebut, maka semua fitur yang ada dalam input layer tersebut akan digunakan. Nah, sehingga nanti tahapan pertama sebelum kita proses menggunakan teknik geoprocessing adalah dari inputan layer itu kita harus memilih dulu apakah menggunakan seluruh isi dalam inputan layer atau kita hanya menggunakan fitur-fitur tertentu saja. Nah, setelah kita men-select fitur yang ada di input layer, baru nanti kita akan memproses menggunakan salah satu algoritma yang ada di dalam geoprocessing. Nah, baru nanti menghasilkan output. Oke, kita lanjutkan. Di dalam quantum GIS, kalau kita lihat tadi bahwasanya geoprocessing ini adalah salah satu kemampuan untuk mengolah data spasial, misalkan data vektor. Nah, jadi di quantum GIS sendiri kita bisa melihat ada beberapa algoritma atau beberapa fungsi yang ada di dalam tool geoprocessing. Di sini ada buffer, kemudian clip, sampai dengan eliminate selected polygon. Nah, untuk topik kali ini kita akan fokus membahas dissolve. Jadi yang saya lingkar dengan area merah. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas algoritma yang lain. Ayo kita lanjutkan. Sebelum kita memproses dengan teknik geoprocessing, maka terlebih dahulu yang perlu kita persiapkan adalah kita harus memiliki data save file yang ekstensinya .shp. Misalkan kita akan menggunakan data di provinsi di Indonesia, jadi nanti kita bisa download. Di sini ada link downloadnya. Kemudian untuk yang seluruh Indonesia juga bisa di download. Oke. Di sini saya asumsikan sudah punya data save filenya, sehingga kita langsung memproses menggunakan teknik geoprocessing. Jadi bagi yang belum punya silakan bisa di download dulu atau bisa di searching di Google data save file provinsi di Indonesia atau data yang dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Salah satu teknik di dalam geoprocessing yang kita bahas adalah dissolve. Jadi dissolve, kita lihat ilustrasi atau gambar berikut ini. Jika diberikan ada suatu input layer seperti ini, kalau kita perhatikan, ini ada kotak-kotak kecil di area yang sama. Ini warnanya sama, terdiri dari beberapa kotak kecil, ada 1, 2 dan sebagainya. Kemudian di klaster yang kedua atau di blok yang kedua ini warna biru, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Ini kalau kita lihat blok-blok ini
kita lihat berisi fitur atau data yang sama. Ini jadi dikelompokkan. Ini warna kuning ini menandakan bahwa dia berada di blok yang sama. Ini di blok yang sama, ini di blok yang sama. Jika kita asumsikan misalnya kotak-kotak kecil ini merupakan data wilayah berupa desa. Nah, berarti ini sekumpulan desa. Ini berarti ini ada sekumpulan desa. Ini sekumpulan desa atau kelurahan, sekumpulan wilayah desa atau kelurahan, ya, ini sama semua. Jadi sekumpulan desa atau wilayah kelurahan itu bisa berada dalam satu kecamatan. Nah, jadi ini kita menganggap kalau ini kita contohkan, misalnya dalam suatu kecamatan terdiri dari beberapa desa yang sama. Nah, jadi ini misalkan kita klaster. Misalkan ada data klaster, jadi di mana dalam satu blok ini merupakan data kecamatan yang isinya berisi sekumpulan desa yang berada wilayah kecamatan yang sama. Oke, berarti ini kita asumsikan bahwa beberapa desa yang ditandai dengan blok-blok ini berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Misalkan dibatasi dengan ada sekat-sekat. Jadi sekat-sekat desa 1, desa 2 ada sekat-sekatnya. Nah, untuk proses dissolve ini kalau bahasa kita ini penggabungan. Jadi menggabungkan atau kita melarutkan. Kalau di Excel itu kalau kita ingin menggabungkan kolom sel itu kita menggunakan merge. Nah, kalau di quantum GIS, salah satu tekniknya itu adalah kita menggunakan dissolve. Jadi kalau ini kita dissolve proses ini, ya, kalau misalkan ini inputan layer ini kita ingin menggunakan semua, berarti kita harus select dulu, select fitur. Misalkan maunya semuanya. Kalau kita maunya semuanya ini kita ambil yang ini satu bagian ini, berarti kita select semuanya. Tapi kalau hanya bagian kuning saja yang kita ingin menggabungkan, misalkan kita ingin menggabungkan dalam satu kecamatan itu semua desanya kita gabung. Jadi nanti akan ditampilkan data berdasarkan kecamatan. Nah, berarti nanti ini sekat-sekat yang ada di desa ini akan kita gabung, kita akan lebur. Nah, itu namanya proses dissolve. Oke, misalkan kita select fiturnya, semuanya kita select. Kita pilih semuanya, kemudian kita proses menggunakan algoritma dissolve ini. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, tadi case tadinya adalah sekumpulan desa ini kita akan kelompokkan berdasarkan kecamatannya. Oke, jadi ini sudah ada kecamatan. Oke ya. Jadi kita gabung, ini kita gabung. Anda perhatikan, ini sudah kita gabung, ini digabung, ini kita gabung. Oke, jadi ini tadi menampilkan misalkan per desa, per wilayah desa dalam satu kecamatan. Nah, sekarang ini menampilkan kecamatan per kecamatan dalam kabupaten. Kan ada relasi. Jadi dalam satu kecamatan ada desa, kemudian di dalam kabupaten ada kecamatan. Nah, begitu seterusnya. Oke, ini sebagai ilustrasi. Oke ya. Jadi ini kecamatan 1, kecamatan 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi seperti ini ilustrasi dari proses dissolve. Nah, jadi yang pertama kali itu yang tidak perlu kita lupakan adalah kita harus selected fitur dulu. Kalau misalkan kita nggak selected fitur ini, kita nggak pilih, maka dianggap kita menggunakan semua fitur yang ada di dalam inputan layer ini. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tujuan dissolve adalah menggabungkan fitur atau wilayah yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Seperti tadi, kita akan menggabungkan beberapa desa yang memiliki kesamaan atribut. Sama apanya? Nah, tadi kan beberapa desa itu kita asumsikan mereka berada di wilayah yang sama, di kecamatan yang sama. Nah, berarti kita bisa melakukan penggabungan. Oke. Nah, ini contohnya tadi, misalkan kita memiliki data kelurahan se-Kabupaten Jember. Oke. Nah, di dalam informasi tersebut kita bisa mendapatkan atribut data berupa fil kecamatan. Ya. Nah, dissolve dapat digunakan untuk menurunkan atau mendapatkan
data kecamatan dari data desa yang ada. Oke, tadi kan ada sekumpulan desa, kemudian kita dissolve menghasilkan kecamatan. Oke. Oke, seperti ini pengantar geoprocessing untuk teknik dissolve. Sekarang kita akan langsung membuka quantum GIS-nya biar lebih jelas. Oke, kalau kita sudah membuka quantum GIS-nya akan tampil seperti ini. Oke, jadi ini sebelum kita menggunakan quantum GIS-nya, sekali lagi Anda harus pastikan sudah mendownload atau sudah memiliki file data yang berekstensi .shp, si filenya. Misalnya sekarang kita akan mengolah data desa yang ada di Kabupaten Jember. Kita akan melakukan penggabungan terhadap desa-desa berdasarkan kecamatannya. Baik, kita coba saja. Jadi bisa kita pertama kali kita harus open data dulu. Kita akan memilih data save file yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita menggunakan Open Data Source Manager atau bisa langsung menggunakan browsernya, di mana kita menyimpan file .shp-nya. Oke, misalkan kita coba menggunakan Open Data Source Manager. Oke, di sini kita pilih vektor, kemudian kita mencari file SHP yang akan kita olah. Oke, ini saya sudah punya. Oke, nanti jangan lupa ini bisa di-download, kemudian setelah di-download diekstrak. Nah, misalkan kita akan menggunakan data desa. Oke, misalnya kita di sini mencari file .shp-nya. Oke, berarti data desa di Indonesia. Kita akan pilih ya, Indonesia desa region.shp. Oke, ini kita pilih. Nah, kalau sudah kita add, kemudian kita close. Oke, akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil dari tampilan data desa seluruh Indonesia. Oke, seperti ini. Di sini ada browse, kemudian ada di kolom layer. Ini nama file yang kita buka tadi. Oke. Langkah selanjutnya adalah, jadi sebelum kita melakukan teknik geoprocessing, dari sekian data yang ada di dalam inputan layer ini, kita harus menentukan dulu apakah kita akan memproses semuanya atau kita hanya memproses sebagian saja. Tadi misalkan kita ingin melaksanakan proses geoprocessing pada Kabupaten Jember. Nah, berarti kita harus memilih fitur Jember. Ya, jadi kita harus memilih wilayah Jember. Ini kan masih wilayah semua seluruh Indonesia. Caranya adalah di sini kita klik di ini nama layarnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih filter. Oke, di sini kita pilih filter. Nah, di sini akan muncul query builder. Nah, di sini kita bisa menentukan kabupaten atau wilayah apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita akan menampilkan seluruh data desa yang ada di Kabupaten Jember. Berarti kita double klik di kolom fill. Di sini di query buildernya ini ada fill, ada operator, ada value. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu fill apa yang akan kita tampilkan. Nah, misalnya kabupaten, kita double klik 2 kali. Ini kita double klik. Jangan lupa sama operatornya kita menggunakan sama dengan. Nah, di sini di kolom isinya ini sebenarnya Anda bisa mengetikkan manual atau kita bisa langsung lewat sini, lewat data yang sudah ada. Nah, kalau lewat manual juga bisa. Misalkan kita ketikkan Jember. Oke. Di sini juga bisa, Anda bisa mengetikkan secara manual. Tapi untuk menghindari kesalahan dan sebagainya, jadi kita sebaiknya menggunakan kolom fill yang ada di sini. Di sini sudah ada sample, sudah ada all. Kalau sample berarti sebagian data yang dimunculkan, tapi kalau all ini semuanya.
Oke, sekarang kita hapus ini, kita akan menggunakan yang all dari value yang di sini. Jadi kita hapus dulu. Oke, kita akan menggunakan value yang sudah disediakan. Kita klik all. Oke, di sini akan muncul seluruh wilayah yang ada di kabupaten di Indonesia berdasarkan kabupaten. Nah, berarti sekarang tinggal kita searching, misalkan Jember. Oke, ini Jember, kita double klik. Nah, akan muncul di sini. Oke, pastikan value di sini sudah muncul seperti ini. Kabupaten yang dipilih sama nilainya mana, misalkan Jember. Oke, kalau sudah kita klik. Oke. Hasil seleksi filtering data di query builder seperti ini akan kecil sekali. Untuk bisa menampilkan besar, kita klik icon zoom full. Oke, tampilannya seperti ini. Ini merupakan hasil filter data dari query builder yang telah kita lakukan tadi, proses query yang tadi. Oke, tapi perlu kita lihat bahwa hasil ini masih ada di file Indo Desa Region. Oke, biar kita concern tidak mengganggu nanti file-file yang lain yang di sini, misalkan atribut-atribut yang ada di sini dan sebagainya, kita harus kita harus menyeleksi dulu, ya. Jadi ini hasil filternya. Nah, dari hasil filter Kabupaten Jember ini kita harus seleksi dulu. Apakah kita menggunakan semua data di kabupaten ini atau hanya sebagian saja? Ya. Oke, misalnya kita akan menggunakan seluruh data desa yang ada di Jember. Berarti kita pilih select ini, kemudian kita select semuanya. Oke, kita pilih semuanya. Nah, nanti kalau berhasil memilih, dia akan berubah menjadi warna kuning. Tapi jika kita ingin mengembalikan ke posisi awal, di sini tinggal deselect. Nah, kalau ingin pilih sebagian, ya tinggal kita klik saja. Misalkan nanti daerah ini saja yang akan kita, misalkan ini, nah misalkan ini satu kesatuan, ini kita pilih, ini, oke, ini berdasarkan blok-blok tertentu. Oke, sekarang kita misalkan maunya berdasarkan semua Kabupaten Jember. Kita pilih ini, kita select dulu. Oke, sampai di sini kita sudah sampai 2 tahapan. Tadi tahapan pertama itu adalah filtering menggunakan query SQL-nya. Jadi untuk menyeleksi atribut mana saja yang ingin kita tampilkan. Setelah hasil filtering yang muncul seperti ini, kita seleksi fiturnya. Apakah menggunakan semua hasil filtering tadi atau hanya sebagian saja. Nah, kalau semuanya berarti tinggal select all, ya, tinggal di select all. Nah, setelah kita seleksi, kita kan maunya bekerja hanya pada layer hasil seleksi ini, tanpa mengganggu nanti file aslinya yang ini Indo Desa Region. Karena nanti kalau kita menghapus, menambah suatu fitur yang ada di sini akan mempengaruhi data asalnya. Oke, berarti biar fokus kita simpan dulu data hasil seleksi ini. Caranya klik kanan, kemudian export, shift selected feature as. Oke, di sini. Oke. Kita berikan nama, misalnya kita kasih nama dia Jember. Oke, Jember Desa. Ini kita save. Kemudian pastikan CRS-nya ini sistem proyeksi koordinatnya ini WGS 484. Kemudian di sini pastikan tercentang. Nah, ini kalau mau melihat file-file apa saja yang ada di dalam kabupaten ini, di dalam file input layer yang tadi. Oke, ini ada file desa sampai dengan yang terakhir ini. Oke, ini nanti yang bisa kita modifikasi, mau menghapus, menambah bisa kita modifikasi. Oke, kalau sudah kita oke, ini berhasil. Nah, jadi berhasil, warna kuningnya berubah, kemudian akan muncul layer baru namanya Jember Desa. Oke. Berarti file yang lama ini sudah kita nggak butuhkan. Ini bisa dihilangkan centangannya
atau biar tidak mengganggu kita hapus saja, biar tidak lupa. Ini kita hapus, kita remove layer. Oke, sampai di sini kita sudah memiliki satu layer yang merupakan hasil dari filtering data dari layer sebelumnya, dari data sebelumnya. Oke. Ini data ini kita bisa melihat dulu kalau mau melihat atribut data di Kabupaten Jember ini, kita bisa melihat lewat open attribute table. Oke, jadi ini atribut-atributnya. Nah, biar nanti bisa muncul seperti di split, tidak menutupi gambar petanya, kita menggunakan icon doc attribute table. Oke, seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Nah, misalnya sekarang kita akan menampilkan atau kita hanya membutuhkan beberapa atribut saja. Nah, kita bisa modifikasi di sini. Misalkan kita hanya perlu atribut desa, kecamatan, kabupaten, sama provinsi. Atribut-atribut yang lain kita hapus. Caranya adalah di sini kita aktifkan dulu icon toggle editing modenya, kita aktifkan. Nah, kalau sudah aktif akan muncul di sini ada icon delete fill. Ini kalau mau menambah new fill, kalau mau menghapus yang record di sini ada ini. Nah, misalkan saya pilih record ini Darsono. Nah, ini kita klik ini, nah akan muncul di sini. Berarti setiap record yang kita pilih akan muncul di sini. Ini mau dihapus, tinggal klik delete selected feature. Oke. Tapi sekarang yang akan kita hapus adalah atributnya ya. Kita akan hapus atributnya. Berarti pilih nih delete fill. Oke. Tinggal kita pilih saja mana yang mau dihapus. Kode. Oke, ini kita hapus semua. Misalkan provinsi juga kita hapus lah. Provinsi kita hapus. Oke, provinsi nggak usah saja biar terlalu banyak. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Oke, yang lain kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kita deselect dulu. Nah, jadi di sini sudah terfilter berdasarkan kecamatannya. Nah, ini Kencong. Misalkan Gumuk Mas. Nah, kalau ini kita pilih, nah dia berada di daerah sini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengetahui cara menampilkan data berdasarkan atribut tertentu, kemudian menghapus atau menambahkan, baik menghapus record maupun menghapus atribut table. Oke, selanjutnya kita deselect dulu. Kita close. Nah, kita akan sekarang kembali ke proses geoprocessingnya. Nah, karena kita sudah memiliki layer hasil selected feature, nah langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses geoprocessing. Nah, di sini kita pilih vektor, kemudian geoprocessing tool, kita pilih yang dissolve. Pilih dissolve. Nah, kemudian di sini ada dialog box, kita diminta untuk menentukan kita akan mendissolve, menggabungkan desa-desa ini berdasarkan apa. Berarti kita pilih di sini. Misalkan tadi kan kita rencana akan menggabungkan desa, beberapa desa di wilayah yang sama berdasarkan kecamatan. Dipilih kecamatan. Pilih kecamatan. Kemudian kita perlu menyimpan juga biar nanti kelihatan hasilnya. Ini kan hasil sebelum kita dissolve seperti ini. Nah, setelah dissolve nanti kita simpan hasilnya. Save to file. Misalnya nama filenya dissolve Jember Desa. Kita save. Ini sudah kita run. Ini kita running. Nah, sekarang kita lihat hasilnya sudah berubah. Di layer juga sudah ada 2 layer. Ini kita close. Jadi di sini sudah kita melakukan proses dissolve dengan hasil seperti ini. Sekarang kita lihat dulu layer yang sebelumnya. Ini saya nonaktifkan. Nah, tadi sebelum kita melakukan proses dissolve, ini
ditampilkan berdasarkan desa-desa ini, desa, kecamatan, kabupaten. Jadi seluruh desa dan kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Jember ini dimunculkan. Tapi setelah kita dissolve berdasarkan ini kecamatan, ini ya, yang kita dissolve itu adalah desa berdasarkan kecamatan, hasilnya seperti ini, ya. Jadi di peta Kabupaten Jember ini menampilkan data berdasarkan kecamatannya seperti ini. Oke. Jadi caranya mudah, tinggal kita pilih fitur mana yang akan kita proses. Nah, kalau sudah tinggal pilih menu vektor, geoprocessing, kemudian ada dissolve. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang apakah kita bisa mendissolve lagi hasil layer yang sudah di dissolve? Itu bisa. Misalnya, dari hasil dissolve yang ini, kita ingin mendissolve kecamatan. Tadi kan kita mendissolve desa. Sekarang kita akan mendissolve kecamatan berdasarkan kabupaten. Karena ini satu kabupaten, hanya Jember saja, maka kalau kita mendissolve kecamatannya, maka nanti garis-garis ini akan hilang, akan menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu Kabupaten Jember. Kita tes. Berarti ini kita klik ini, pastikan aktif ini, kemudian vektor, kemudian dissolve, kemudian pilih kecamatan, karena kita akan mendissolve kecamatannya, kemudian oke. Oke, sekarang kita save to file. Ini dissolve Jember kecamatan. Oke, sekarang kita lihat sebelum kita mendissolve, ini tampilan awalnya, ini menampilkan berdasarkan kecamatan. Sekarang kita dissolve. Oke, tadi salah kita pilih ya, seharusnya kabupaten ya. Oke, ini kita cek dulu, ini Jember desa. Oke, nah sekarang ini yang salah tadi. Oke, kita ulangi dulu ya. Ini kita remote layer. Oke, kita ulangi. Kita akan mendissolve hasil dissolve desa ini. Sekarang kita akan mendissolve kecamatannya. Berarti vektor dissolve, kemudian kita pilih kabupaten. Kan kita mau mendissolve kecamatan ini berdasarkan kabupatennya. Oke ya. Tadi kan ini berdasarkan kecamatan yang muncul. Sekarang kita akan gabungkan menjadi satu kabupaten. Berarti oke. Oke, ini save to file. Dissolve Jember kecamatan. Oke ya. Ini kita run lagi. Berarti kan ini masih disekat-sekat berdasarkan kecamatan. Sekarang kita dissolve berdasarkan kabupaten. Kita run. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi ini sudah berhasil kita mendissolve kecamatan berdasarkan kabupaten. Sekarang kita perhatikan, jadi tadi sebelum kita mendissolve berdasarkan desa sama kecamatan, hasilnya seperti ini. Nah, ini menampilkan semua desa, kecamatan dalam satu kabupaten. Nah, kemudian kita mendissolve desanya, kita gabungkan desa berdasarkan kecamatan. Hasilnya seperti ini. Berarti ini data kecamatan, data berdasarkan kecamatan yang ada dalam Kabupaten Jember. Ini kita mau menggabungkan kecamatan ini menjadi satu kabupaten. Berarti hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi ini langkah-langkah untuk kita melakukan dissolve menggunakan teknik geoprocessing. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas algoritma atau teknik geoprocessing yang lain. Oke, di sini ada buffer, clip, sampai dengan eliminate selected polygon. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.